Shalom jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari beberapa waktu ke depan ini kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji Dia, meninggikan Dia sebab Dia Allah yang mulia. Mari kita mau naikkan rasa syukur kita, terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat segala hal yang boleh terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih setia
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memulai ibadah kita hari ini. Ya Bapa Surgawi, kami mempersembahkan pujian dan syukur kami atas pertolongan Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk dapat beribadah bersama-sama pada pagi ini. Kami mohon biarlah kiranya hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan kerinduan untuk memuji mengagungkan Engkau. Kami habiskan ibadah kami dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, pada segala masa dan segala abad, marilah kita mengakukan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati ibadah bersama-sama saudara. Shalom, Tuhan memberkati. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Kami akan membaca di sini, silakan Bapak Ibu menyimak dan membaca dari tempat masing-masing. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allah. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhmu dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan, biar firman Tuhan jadi kekuatan kita, jadi pegangan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Sebab kita mau berjalan serta muhalis. Nyanyian Kemenangan Iman 82. Selalu
saatnya kita terus memuji Tuhan sebab Dia Tuhan yang hebat. Mari kita mau bersukacita menyanyikan pujian ini sebab Dia Tuhan yang hebat. Kita mau bertepuk tangan di rumah dimanapun Anda berada saat ini. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita mau katakan Dia yang hidup di dalam kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Biar seluruh bumi meninggikannya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Kita bersorak, kita memuji Dia. Kita telah memuji Tuhan, meninggikan Dia, bersorak-sorai. Tiba saatnya kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada hari ini jadi kekuatan kita untuk kita menjalani hari-hari ke depan yang mungkin kelihatannya sulit. Tapi mari kita mau naikkan pujian ini. Tuhan pasti sanggup dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menaikkan segala pujian syukur kehadiran-Mu pada siang hari ini, oleh karena Tuhan menyertai kami dengan sempurna, sehingga pada saat ini kami seluruh umat Tuhan siap mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu urapi setiap kami pada saat ini ya Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang mendengar, Tuhan meneguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi dengan kuasa-Mu, kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan pakai hamba menjadi alat di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh meneguhkan kami, menjadikan kami diberkati, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut memuji Tuhan oleh karena kita ada pada hari ini, di hari Minggu 21 Juni 2020, itu berarti bahwa Tuhan telah menyertai kita sampai dengan bulan ini. Kita memasuki bulan yang ke-6 dan memuji nama Tuhan oleh karena Tuhan setia bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita hari ini, dan beberapa ayat firman Tuhan yang lain akan menopang kita di dalam khotbah hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, tema kita pada bulan ini adalah persekutuan orang percaya. Dan saya memberikan tema khotbah kita hari ini adalah persekutuan orang percaya meneguhkan iman umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja bukan hanya sekedar organisasi. Gereja juga bukan sekedar itu gedung gereja di mana kita beribadah. Gereja bukan hanya sekedar kita berkata bahwa tempat orang-orang kudus berkumpul. Tetapi kalau kita memahami tentang pengertian gereja, di situ ada orang-orang percaya yang berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena itu ketika kita berbicara tentang persekutuan, maka kita harus memahami dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani ditulis koinonia. Koinonia berarti bahwa menyatakan persekutuan atau kumpulan orang-orang percaya di mana mereka memuji dan menyembah nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang persekutuan, tentang koinonia, maka kita harus memahami tentang beberapa hal penting yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 19, dia mengatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Paulus mau katakan ketika ada orang berkumpul di dalam nama Yesus, ketika ada orang di dalam satu persekutuan, ketika orang ada di dalam koinonia itu, Paulus berkata, kamu bukanlah orang asing. Dan kamu juga bukan orang pendatang.
Tetapi Paulus berkata, kamu adalah warga kerajaan Allah, orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Karena itulah kita disebut sebagai orang-orang yang bersekutu di dalam persekutuan yang disebut sebagai koinonia. Pada siang hari ini saya mengajak kita untuk memahami 3 hal penting berkenaan dengan persekutuan orang percaya. Yang pertama, saudaraku, yang perlu kita pahami ketika kita berbicara tentang koinonia atau persekutuan. Pertama yang harus kita pahami di dalam kita mempelajari tentang koinonia adalah atau persekutuan adalah ketika kita memahami tentang apa yang ditulis oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Hal yang pertama kita pelajari adalah kita perlu memahami tentang esensi koinonia. Apa itu esensi dari koinonia? Koinonia artinya bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Esensi yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, ayat ini berkata kepada kita, ada orang-orang percaya yang berkumpul, yang bersekutu, dan di dalamnya mereka ada pengajaran firman Tuhan. Karena itu juga Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Dia mengatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar orang akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, esensi yang pertama ketika kita berbicara tentang persekutuan adalah ada orang-orang yang bersekutu, orang yang berkumpul, orang yang membaca firman Tuhan, dan orang yang mengajarkan firman Tuhan. Itulah esensi yang pertama dari koinonia. Esensi yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan kemudian Ibrani pasal 10 ayat 25. Di dalam ayat-ayat itu ditegaskan kepada kita bahwa tidak hanya orang sekedar berkata dia anggota gereja atau dia di dalam persekutuan, tetapi ayat-ayat itu berkata kepada kita bahwa ada orang Kristen, ada orang percaya, gereja yang mula-mula bersekutu dengan setia kepada Tuhan. Karena itu Ibrani berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, artinya bahwa ketika orang ada di dalam satu koinonia, dalam satu persekutuan, di sana ada orang yang setia. Ada orang yang setia beribadah, orang yang setia bersaksi, orang yang saling mengasihi, orang yang saling meneguhkan satu dengan yang lain. Karena Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau bertekun, setia, mengiring Tuhan, menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Itulah esensi dari koinonia. Esensi yang ketiga dari koinonia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2. Saya membacakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, esensi persekutuan, esensi koinonia yang ketiga adalah kita harus hidup di dalam kebersamaan, saling meneguhkan, saling mengasihi, saling menguatkan satu kepada yang lain. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47 ini, gereja yang mula-mula, jemaat mula-mula menyatakan dirinya di dalam koinonia dan memberikan diri satu kepada yang lain. Mereka hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebersamaan, dan mereka berkata bahwa kami hidup di dalam kasih satu kepada yang lain. Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudaraku, penulis Ibrani dengan tegas berkata bahwa dia menggambarkan tentang koinonia, persekutuan orang percaya. Esensi daripada koinonia ini adalah dia mengatakan bahwa janganlah kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang lain. Itulah esensi persekutuan saya dan saudara. Secara khusus kita umat Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana-mana tempat dan kita mendengar begitu banyak orang care, peduli terhadap orang-orang lain. Dan mereka sudah mengimplementasikan koinonia itu, esensi daripada koinonia itu. Mereka memelihara kasih persaudaraan. Mereka memberikan tumpangan kepada orang lain. Mereka berbuat sesuatu kepada orang lain. Dan mereka memberikan diri mereka seperti apa yang diberikan oleh gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Sehingga firman Tuhan berkata, mereka disukai oleh semua orang. Karena mereka telah berbuat baik, mereka telah memberikan tumpangan. Esensi yang paling penting saudaraku di dalam persekutuan itu, di dalam Kisah Para Rasul itu juga ditegaskan esensi koinonia yang keempat adalah mereka tekun berdoa. Gereja mula-mula tekun berdoa. Mereka tidak pernah putus untuk berdoa. Mereka selalu membawa persoalan mereka. Mereka membawa masalah mereka. Mereka juga membawa tantangan hidup mereka, pergumulan hidup di mana mereka sedang dianiaya pada masa itu. Tetapi mereka tekun berdoa. Karena itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu, mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Esensi koinonia yang keempat sangat penting bagi kita. Mereka setia berdoa. Mereka menyerahkan seluruh hidup pergumulannya kepada Allah di dalam doa. Karena itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 juga mengatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula melihat doa itu merupakan hal yang sangat penting. Merupakan esensi dari orang percaya, esensi dari persekutuan, esensi daripada koinonia itu. Karena melalui doa, mereka bisa melihat mujizat Tuhan. Itu yang akan kita lihat di dalam bagian kedua nanti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan doa saya dan saudara? Dalam masa sulit seperti sekarang ini, adakah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini saya membawa seluruh beban saya.
kepada Tuhan di dalam doa saya. Atau mungkin kita menggunakan waktu-waktu kita dalam pandemi ini dengan tidak memberi hati dan hidup kita untuk kita berdoa. Mari kita seperti gereja mula-mula, jemaat yang mula-mula, mereka hidup di dalam esensi koinonia. Dan esensi yang keempat ini adalah hal yang sangat penting. Biarlah kita juga hidup di dalam doa, di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang persekutuan, hal yang kedua, saudaraku. Yang pertama tadi kita belajar tentang esensi koinonia. Dan yang kedua adalah kita berbicara tentang impresi atau dampak dari koinonia. Apa yang menjadi impresi atau dampak koinonia? Kita melihat beberapa hal dari bagian firman Tuhan. Impresi pertama saudaraku dari koinonia adalah terjadinya mujizat dan tanda-tanda yang dibuat oleh para rasul dan juga orang-orang percaya pada saat itu. Mujizat yang dicatat di dalam seluruh kisah para rasul ini banyak berbicara tentang mujizat kesembuhan dan juga mujizat kuasa-kuasa setan dihancurkan, dikalahkan. Karena itu kita memperhatikan saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ketika itu para rasul berdoa. Ketika Petrus mendoakan orang sakit, Petrus berkata, tidak ada emas dan perak yang ada pada saya, tetapi yang ada pada saya berikan bagimu. Dan dia menumpangkan tangan untuk orang itu sembuh. Ketika para rasul juga berdoa, ketika orang kerasukan setan diusirkan, setan dikalahkan dalam nama Yesus. Dan jemaat mula-mula berkata, mereka ketakutan, mereka gemetar, mereka melihat begitu banyak mujizat yang terjadi pada masa itu. Itulah sebagai dampak dari persekutuan, dari koinonia, orang-orang percaya pada masa itu. Oleh karena itu Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 mengatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya lalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Saudaraku, luar biasa. Di tengah-tengah tantangan gereja yang mula-mula, di tengah tantangan jemaat yang mula-mula, mereka dianiaya. Ada banyak janda-janda pada saat itu karena suami mereka meninggal mati syahid oleh karena nama Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, di tengah-tengah tantangan itu kita melihat ada begitu banyak mujizat Tuhan terjadi dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui para rasul. Saudara, adakah kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita berkata bahwa saya semakin terpuruk di dalam hidup saya, ekonomi saya, keluarga saya mengalami begitu banyak masalah. Mari kita mau mengalami dampak dari persekutuan kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang percaya. Ketika kita mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dia akan menyatakan mujizatnya seperti kepada gereja mula-mula. Dan kita pun bisa mengalaminya, mujizat di dalam kehidupan kita. Asalkan kita berkata, Tuhan, saya mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Saya mau hidup di dalam kasih satu kepada yang lain. Saya mempercayai Tuhan di dalam hidup saya. Maka saya akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Gereja mula-mula melihat mujizat kesembuhan yang terjadi. Mereka juga melihat mujizat di mana
orang sakit jiwa dipulihkan, setan dihancurkan oleh karena kuasa Tuhan. Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga menyatakan kepada kita bagaimana dia menyatakan dampak dari persekutuannya bersama dengan Tuhan. Kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41, 47 dan pasal 5 ayat 14. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah jiwa yang diselamatkan. Bukan saja mereka melihat mujizat kesembuhan, bukan saja mereka melihat orang sakit itu dijamah oleh Tuhan, tetapi mereka melihat mujizat, ada ribuan orang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Ada banyak orang bertobat mendengar firman Tuhan, ada banyak orang kembali kepada Tuhan, ada banyak orang mengikut Tuhan, dan semakin hari semakin banyak mujizat terjadi, orang-orang diselamatkan dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, mereka memuji Tuhan sambil mereka bersekutu, mereka menyembah Tuhan, mereka menyatakan kuasa Tuhan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang percaya dan diselamatkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah impresi atau dampak dari persekutuan atau koinonia orang-orang percaya. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga, ketika kita berbicara tentang koinonia atau persekutuan, yang ketiga adalah implementasi daripada koinonia. Implementasi daripada koinonia adalah Allah mau supaya kita mengaplikasikan mujizat-mujizat Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Implementasi yang perlu kita berikan kepada dunia ini atau kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah kita. Kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 46. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ayat 46b berkata, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Implementasi saudaraku koinonia yang perlu kita terapkan, yang perlu kita amalkan, yang kita berikan kepada dunia ini atau kepada orang lain, secara khusus kepada kita sesama orang percaya, warga gereja Kemah Injil Indonesia, warga gereja Kemah Injil Bukit Zaitun. Mari kita mengimplementasikan koinonia itu seperti gereja mula-mula. Mereka berkumpul memecahkan roti, artinya mereka memiliki persekutuan yang luar biasa intim, yang akrab, yang sangat baik, saling mengasihi satu kepada yang lain. Mereka tinggalkan kemarahan, mereka tinggalkan dendam, mereka tinggalkan iri hati. Mereka tidak membawa itu dalam persekutuan mereka, tetapi mereka mengimplementasikan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itu ayat firman Tuhan berkata, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46b berkata, secara bergilir di rumah masing-masing, mereka juga berkumpul bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Maka disitulah kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ketika kita berkata kepada Tuhan, ini saya mengasihi engkau, saya mengasihi saudara saya. Dan saya tidak membawa masalah saya ke dalam gereja atau dalam persekutuan saya. Tapi gereja mula-mula berkata, kami penuh dengan urapan Roh Kudus, kami penuh dengan kasih sayang. Dan mereka juga berkata dengan bergembira, dengan tulus hati, satu kepada yang lain. Mereka saling mengasihi, meneguhkan satu kepada yang lain.
Karena itulah saudaraku, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-45 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa saudara. Begitu indahnya koinonia yang mereka bangun di dalam diri mereka. Mereka tidak menganggap ini milik saya, ini milik Anda, atau milik orang lain. Tapi mereka berkata, kepunyaanmu adalah kepunyaan saya. Kepunyaan saya adalah punyaan kamu. Dan itulah indahnya koinonia yang dibangun oleh gereja yang mula-mula. Adakah kita membangun hubungan yang baik, mengimplementasikan kepada jemaat kita satu kepada yang lain, walaupun kita sudah lama tidak ketemu, tapi mari kita mengimplementasikan kasih Allah itu kepada dunia, kepada orang lain. Karena itulah implementasi daripada koinonia. Implementasi koinonia yang terakhir yang penting juga kita lihat adalah Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42, yaitu kita diminta untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Adakah kita saudaraku berkata, saya mau mengimplementasikan kasih Allah yang saya terima. Yesus yang telah berkorban buat saya. Saya implementasikan kepada dunia ini untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan meneguhkan kita hari ini dengan firman-Nya. Ketika kita berbicara tentang persekutuan atau koinonia, 3 hal yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, kita harus tahu tentang esensi koinonia. Yang kedua, kita harus memahami tentang impresi koinonia. Dan yang ketiga, kita memahami tentang implementasi daripada koinonia itu. Dengan demikian, persekutuan kita di dalam komunitas Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Zaitun semakin hari semakin saling meneguhkan satu kepada yang lain dan memberikan berkat dan memberkati satu kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada siang hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami, dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan ini, biarlah kami diteguhkan, belajar dari gereja yang mula-mula dalam persekutuan, sehingga kami memahami bagaimana pentingnya koinonia itu akan meneguhkan kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, teguhkan kami oleh firman-Mu, kuatkan kami, dan biarlah kami semua diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan pujian hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita mohon pertolongan, bimbingan Tuhan. Tuhanlah pemimpinku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersih.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga kami boleh mengakhirinya saat ini. Kami bersyukur karena anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk dapat memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, bersukacita karena kebaikan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan kami mempersembahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan, Tuhan memelihara mereka di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan melindungi senantiasa, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Biarlah kiranya anugerah dan kasih karunia Tuhan melingkupi mereka, sehingga mereka tetap aman di dalam naungan Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang bekerja di kantor maupun bekerja dari rumah, Tuhan tetap menolong, melindungi, menyertai. Yang menempuh perjalanan dari rumah dan kembali ke rumah, yang menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan sepeda motor, Tuhan tetap melindungi agar mereka boleh tetap aman di dalam kasih-Mu. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang menjalankan bisnis, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, yang berdagang, yang berwira swasta, maupun yang bergelut di bidang seni, dan juga dalam dunia pendidikan sebagai pengajar, baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Tuhan memberkati senantiasa. Biarlah kiranya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan dan sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan pimpin dan Tuhan buka jalan agar hamba-Mu ini boleh menemukan pekerjaan yang tepat. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang terdampak karena adanya pandemi corona ini Bapak. Mereka yang pekerja harian, pekerja lepas, Tuhan melindungi, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan memberkati setiap keluarga, apapun yang menjadi kebutuhan dan pergumulan setiap rumah tangga, Tuhan tolong. Tuhan menyertai kami, setiap pribadi Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan naungi dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bersama dengan keluarga Pak Gerandi Toro yang Tuhan telah karuniakan, anugerahkan satu orang putra lagi. Biarlah Tuhan memulihkan ibu pasca operasi sesar, Tuhan menjamah dan menguatkan adik Gionel, Tuhan juga menolong, Tuhan menyertai pertumbuhannya. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih belia, Tuhan lindungi mereka. Kasih-Mu tercurah atas mereka, biarlah di dalam naungan dan asuhan orang tua, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan jemaat yang lanjut usia, Tuhan pimpin mereka, Tuhan bimbing, Tuhan topang, Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan, agar biarlah kiranya mereka boleh tetap hidup di dalam kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, boleh merasakan kesehatan di masa lanjut usianya. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka, Tuhan menolong senantiasa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia, baik tingkat pusat wilayah, daerah-daerah, dan juga jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberkati para gembala, para badan pengurus jemaat, dan seluruh anggota jemaat Gereja Kemah Injil biarlah terlindung di dalam kasih-Mu. Dan kasih Tuhan tercurah atas mereka, dan kesetiaan iman yang teguh kepada Tuhan akan tetap terpancar dari kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Secara khusus Gereja Kemah Injil Jemaat Bukit Zaitun, Tuhan memberkati
badan pengurus jemaat, seluruh jemaat dan juga gembala dan para pengerja. Tuhan memberi hikmat untuk dapat tetap melayani, tetap memuliakan Tuhan meskipun situasinya masih belum menentu dan kami harus mempersiapkan untuk memulai ibadah kembali di gereja dengan normalitas yang baru. Terima kasih Bapak, beri kami hikmat untuk dapat memutuskan hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi pemeliharaan jemaat. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan jemaat Tuhan yang bekerja sebagai tenaga medis, para dokter, para perawat. Tuhan memberkati mereka yang ada di garda depan dalam menanggulangi wabah corona ini Bapak. Tuhan lindungi hamba-hambamu, jemaat Tuhan yang bekerja sebagai tenaga medis, keluarga-keluarga kami yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terpuji namamu Bapa. Kami menyerahkan, biarlah kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin negara kami untuk mengambil kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan wabah corona ini Bapa. Dan biarlah masyarakat boleh kembali beraktivitas, menjadi kuat, tangguh, dan produktif. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami ucap syukur dan mempersembahkan doa kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang, mari kita bersama-sama berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah, pandanglah Dia. Serahkanlah hidup padanya. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Allah yang kudus mulai saat ini sampai Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya untuk hidup dalam kemuliaan kekal bersama Bapa selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Allahu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji Kus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Walau kita beribadah online, kita tetap bisa memberikan persembahan kita. Bila ada jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimkan ke rekening GKI Bukit Zaitun atas nama Florence L, BCA KCP Gudang Peluru, nomor 2721 051902. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Safiera Edelweza Kambe 16 Juni, Ibu Elizabeth Hapsari 17 Juni, Adik Joakim Makarawung 17 Juni, Bagus William Ronda 19 Juni. Kiranya panjang umur dan selalu diberkati dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat bagi adik-adik yang telah lulus SD, SMP, SMA. Adik Tahel Jahatela, Dude Matita, Immanuel, Geo Hadi, Arthur Jacob, Valentela, dan Abel. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pendidikan dan cita-citanya.